untuk ambil yang zaman lebih tua, itu mungkin kisaran 1000 tahun yang lalu. Nah, di sini teman-teman, setelah kita mengikuti jalur ini, kita akan nanti disuguhkan suatu karya dari leluhur kita yang luar biasa. Suatu bangunan yang memang menempel di tebing, di atas jurang. Nah, itu jurangnya saudaraku. Nah, itu jurangnya. Luar biasa ya. Nah, kita coba ikuti saja. Ini jalurnya sudah mulai naik. Nah, kisaran 20 meteran lah dari jalur ini ya. Kita akan tunjukkan nanti. Nah, itu teman-teman, sudah terlihat saudaraku. Ada sebuah bangunan yang menempel di tebing ya. Ini sangat luar biasa. Saya akan coba untuk jelaskan lebih rinci begitu ya, bagaimana bangunan ini dibangun di tepi tebing dan menghadap ke jurang saudaraku. Luar biasa, nampak warna putih yang memang di zaman kerajaan, yang warna putih itu merupakan racikan dari leluhur kita, semacam cat ya kalau istilah sekarang. Jadi warna putih ini itu adalah warna asli dari zaman kerajaan, namanya lepa ya. Kalau kita mengacu kepada keterangan dari Mpu Prapanca yang ditulis dari kitab Nagara Kertagama, bahwa bangunan-bangunan Majapahit terlepa ataupun mempunyai warna putih yang mengkilau. Nah, ini adalah suatu contohnya teman-teman. Di sini ada bentuk bangunan yang mempunyai pintu begitu ya, semacam gapura ya. Nah, ini teman-teman, semacam tugu kalau nggak salah ini. Nah, ada pola-pola pelipit yang memang dipahat di zaman itu, bagaimana aktivitas leluhur di zaman kerajaan, kisaran 700 atau lebih dari itu, mereka beramai-ramai memahat batu, membentuk pola-pola tertentu seperti balok maupun ukiran-ukiran yang sangat istimewa. Nah, teman-teman, kalau kita melihat secara rinci bangunan ini ya, ini sepertinya masih asli. Karena kalau kita lihat batu-batu ini menempel secara melekat begitu, dan saya tidak mendapati semacam ada racikan perekat di dalamnya saudaraku, seperti tanpa spasi ya. Loh, ini luar biasa. Dan di bawahnya, nah ini masih terlihat ya, bagaimana ada ruangan nanti, ada ruangan yang masuk ke dalam yang mungkin hanya muat 2-3 orang. Nah, apakah ini merupakan tempat pertapaan dulu atau tempat semedi? Kalau kita mengacu kepada beberapa keterangan dari para peneliti, bahwa orang-orang di zaman itu ya, mereka mempunyai kasta-kasta tertentu, ada penetapan kasta, sehingga ketika ingin meningkatkan kastanya di masa usia tua, mereka meninggalkan keluarganya, pergi ke hutan, menaiki gunung dan bertapa sampai tutup usia saudaraku. Dan bisa jadi tempat ini merupakan saksi bisu dari mereka yang bertapa di sini. Masih terlihat atau tercium aroma ataupun aura dari kesakralan ya dari tempat suci ini. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ruangannya seperti itu, hanya cukup 2-3 orang, dan bisa jadi di zaman itu hanya 1 orang yang duduk bersila melantunkan kalimat-kalimat suci, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan teman-teman, di zaman kerajaan ini berada di Gunung Penanggungan ya, tepat di tebing dari Gunung Gajah Mungkur. Di zaman kerajaan, Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yang ada di depan kita, itu merupakan puncaknya, itu merupakan sentral ya, ataupun kiblatnya dari orang-orang di latar belakang kerajaan ataupun Hindu Siwa ya, agama Hindu Siwa pada waktu itu. Ini teman-teman, jadi Gunung Penanggungan mempunyai beberapa anak gunung. Nah, kalau di sana itu adalah Gunung Bekel. Nanti di belakang dari Gunung Bekel itu ada Gunung Saraklopo ya, dan tepat yang saya pijaki itu merupakan Gunung Gajah Mungkur, yang mana di dalamnya dari Gunung Gajah Mungkur banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan ya, dari berbagai zaman ya, bisa jadi di zaman Medang kuno, Kanjuruhan, Singosari, Kahuripan sampai ke Majapahit. Teman-teman,
di depan kita ini ada pahatan maupun bentuk batu yang menyerupai batu nisan begitu ya. Ada 2 batu nisan ya. Mungkinkah ini benar-benar makam atau hanya kamuflase saja dari leluhur supaya tidak dirusak, supaya lebih sakral ya, sehingga orang-orang yang ingin maupun punya niatan tidak baik, mereka akan berpikir 2 kali untuk merusak tempat ini. Karena kita ketahui di tahun 65 banyak sekali situs-situs yang dirusak. Kami tidak tahu gerakan apa tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya. Nah, untuk material bangunan yang ada di depan kita ini 100% saudaraku terbuat dari batu andesit yang warnanya agak putih begitu ya, dan tepat berada di bawah tebing, menempel tebing. Bahkan bisa dilihat untuk ketinggian kita saat ini ya, ini tebingnya sangat tinggi sekali dan menghadap ke jurang. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang ingin datang ke sini, diusahakan di musim kemarau supaya bisa melihat lebih jelas lagi keindahan dari Gunung Penanggungan. Nah, Gunung Penanggungan ini selain juga flora dan fauna juga masih terjaga, beserta banyak sekali ya tumbuhan-tumbuhan yang menarik ataupun indah di dalamnya. Nah, bisa dilihat, dan di situ ada jalur lagi namanya jalur Puno. Nah, nanti kalau kita melewati jalur ini ya, ini cukup dalam, nanti kita akan turun jurang dan akan mendapatkan lagi beberapa bangunan maupun peninggalan-peninggalan kerajaan yang lebih istimewa. Teman-teman, ini ada batu andesit yang tertata begitu ya. Kalau kita lihat secara lebih jauh dari sini, sepertinya untuk konsepnya ini seperti teras berundak ya, bertrap-trap begitu dari bawah sampai ke atas. Seperti ada beberapa lantai, ada 3 lantai ya. Ini mungkin lantai pertama, ini kedua, terus ketiga, dan nanti masuk ke suatu ruangan, bisa jadi atau diduga kuat merupakan tempat bertapa orang-orang leluhur dulu. Nah, dan ini menghadap ke puncak Pawitra ya. Jadi seolah-olah ketika kita duduk di sini itu semacam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan konsep mereka dulu. Ini menghadap ke puncak Pawitra. Masya Allah, luar biasa ini. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono kan, lebur kono kan, mangharep kono. Iya, aku durung ngeri lho. Iki lho. Enggak, mantep to. Mbek ngadeg tok. Ceklan lawang.